emot love birunya. Tapi Oke. untuk pendukung dari Aura Fire, emot api-apinya dikeluarkan ya. Api-api. Karena Aura Fire. Fire. Karena EVOS Legends. Oke. Gitu. Bener Kita dong. lihat bagaimana dan siapa yang jauh lebih ramai. Gas. Gas cepetan Gas, langsung gas, gas. tag kita ya Gas, kan. Ki. Kalau semua udah warna merah dan biru ya kan di kolom komentar jangan lupa tag kita ya guys ya. Betul. Tapi dengan adanya Matilda tidak akan dilepas oleh Valentina. Sebagai salah satu sosok yang menyeramkan di bulan Februari, Valentina tidak akan dilepas kali ini. Bukan kayak gitu dong manggilnya. Your team is Aura banning. Fire boleh, EVOS Legends boleh. Kalau Valentina aja, nggak usah Valentina gitu. Oh, Nggak usah. Valentina. Kenapa diperpanjang gitu intonasinya? Ya, kita lihat di sini ya. Bersama dengan satu buah Selena. Selena. Selena udah diamankan bersama dengan Pakuito. Wih. Karena Crash juga mengerikan sekali menggunakan Selenanya ya. Bukan sembarang main. If apakah bakal di-ban Menurut atau dilepaskan begitu saja? Kalau menurut aku dengan pola permainan yang dimiliki dari tim EVOS. ya EVOS kan, yang EVOS yang sebegini dan Krite udah mengikuti atau menurunkan temponya, bisa. bisa. Kayaknya bisa, bahkan ya. Bisa. Yves sama Glue bakal diadu deh. Glue dan If. Kayaknya Glue kalau misal diadu berarti di tangan dari EVOS dulu dong. EVOS ya Kemungkinan harusnya. besar. Kemungkinan besar. Your team Yep, is yep, banning. Aulus Racing. Aulus Racing tidak akan bermain, tidak akan berebet-berebet di lane of dawn kali ini dan bahkan Lancelot. Your Lancelot team is Versing picking. tidak akan dilepaskan. Glue terbuka dengan sangat bebas. Apakah anti match kali ini akan mengamankan Glue terlebih dahulu di Atau first pick-nya? akan ada Hayabusa. Hayabusa. Kemarin Karena kan- Hayabusa juga lepas ya. Yes. Persik adalah salah satu pengguna yang 5 hero loh dari Versik. Kalau aku pribadi lebih baik ke Glue dulu ya. aku glue sih. Ke Glue dulu sih kalau menurut Aku bahkan Yves. Yif, karena di sisi Masih ada Lilia? sisi dari Aura, ya kita tahu Facehugger adalah salah satu player dengan penggunaan hero-hero high ground yang sangat baik dan glue. Yes, Jadi pilihan. Glue lebih dahulu. Nah ini Eve. Oke banget Yif ya. langsung gas. Eve dan Facehugger Edit. Yif cocok udah. Dan bahkan Fluffy sudah mengamankan Edit. Tapi Edit ini masih menjadi salah satu flex pick. Di Yep. manakah akan dia berada? Akankah dia berada di arah sisi samping atau di arah roamer? Kita masih who knows. Dan bahkan dari sisi sebelah kiri ini saat yang tepat mungkin Hayabusa menjadi pilihan dari Oh, seorang catatan Versik. Bang Zeus tuh. Banyak banget tuh. Buset. Apa tuh Ji, kira-kira isinya? Gak bisa baca bahasa Inggris. Itu rumus kimia, Pak. Itu Bahasa- buku pas SMA dia ke bawah. Bahasa Inggris. Terus kalau lu bukan lu deketin lu zoom NaCl Itu- tambah ini. Itu biasanya yang aku pernah ketahui itu kalau kita lawan tim A atau tim Aura berarti itu adalah catatan untuk tim Auranya. Hasil riset. Hero ya, Pak. powernya dari screen atau Your mungkin team ketika is mereka udah pernah ketemu tapi kali ini Funny for the first time in forever. Your team langsung is dibalaskan Tapi dengan Kofra. ternyata dengan adanya Fanny yang diamankan oleh seorang Percik, sang bukan bayi macan lagi, macan remaja, kali ini langsung dijawab tanpa ada basa-basi oleh seorang Godiva. Dan bahkan ini bukan cuma untuk Godiva Broy. sih, bisa jadi untuk Hai. Bisa jadi Hai high. pernah Your team membawa Bisa is jadi. banning. Kufra untuk Jadi sebagai jungler. Hyper jadi jungler ya. Yes. Wah, tapi ternyata di sisi lain kali ini Waduh, ada one-one head to kena head ban. antara Gak seorang ada tuh Long berarti Long. Clover dan juga Kabuki. Pupus harapan gua udah. Di mana Esmeralda ini bisa kita bilang menjadi signature hero dari Clover untuk saat ini dan bahkan Kabuki udah sangat terkenal dengan adanya satu buah Benedetta yang kita tahu Benedettanya sering melakukan outplay, sering melakukan tukar menukar menjadi satu. Aku ya. Ya. Kalau udah melihat draft seperti ini sih EVOS sudah boleh ban Min Sitar sih. Vincitar. Gameplay Min Sitar yang kayak ya lu cuma nyediain ultimate per 90 detik ketika buff Fanny-nya muncul. Udah, lo King, hajar. King Skull di purple buff-nya. Fanny nggak bisa Your ngapa-ngapain. team Abis itu is rusuh. banning. King Skull-nya di purple buff. Iya, iya. Jadi Fanny-nya nggak bisa gerasa kerusuk. Agresivitas jadi maksudnya. Your Wow, team is banning. Tidak ada Udah jelas banget gak seorang sih burung. maksudku? Udah ngerti belum? Ngerti, Iya kan? iya. Udah boleh sih nge-ban karena Min Sitar atau sejenisnya. Tapi kayaknya EVOS apakah melihat permainan itu yang kita tanya satu? Karena ini yang I see. satu band terakhir yang cukup mahal, sedangkan dari jungler seberang aja masih flex juga Profesor. Brody. Ya kan? Menarik. Brody diamankan, apakah kalian juga akan menjadi salah satu pilihan dari seorang EVOS Legends untuk Kabuki yang mungkin namanya sekarang agak cukup menyeramkan di kancah Liga 1 Mobile Legends Bang Bang. MPL. Kabuki bahkan sempat disebut-sebut sebagai salah satu ini loh, God Laner Dream Team.
dari pemenang M3 World Championship kemarin. Wow. Oh my Your goodness. team is picked. Pitfreaks ternyata yang di-ban kali ini. Karena habis menjadi salah satu pilihan Dream Team, mungkin gameplaynya bisa mengikuti salah satu timnya. Ya, makanya. Oh, Kabuki. Oh, Kabuki. Lagi. Kenalin dong. Oh B. Apa? Oh B. OB. Apa ngeliat? Kenalin. Apa? OBH. Enggak, lu mah udah pas Oji. Oh iya. Iya, oh betul. G. Enggak. Clean. Your team is Clean picked. 5 kali penggunaan kemarin. 0. Dan ini Masih 0 loh ini. Bisa. Ditambah lagi ada Fanny loh, Be. makanya ada Fanny Clean loh. berat, lumayan berat ketika ketemu ada Fanny. Ngeluarin talinya Clean itu ke hadapan Fanny nggak semudah itu loh. Harus pas ya. Harus pas banget. Ya emang immobilize-nya 1,2 detik. Lama loh itu. Itu lama terbilangnya immobilize. Karena nggak bakal bisa ngeluarin efek dash atau cable. Yes, jadi nyangkut. Tapi Betul ya juga deh. harus at the right time, right man, in the right place. Kopeleng Kupa kah? Popelen Kupa untuk EVOS, wah terlalu lembek kalau menurut gue ya. Aku sih mikir ke hero-hero yang lumayan early untuk bermain. Punya damage besar. Lilia oke. Lilia ya, aku Lilia oke karena apalagi lawan Lilia, seperti- Florin atau Angela juga bagus sih. Tapi terlalu lembek ya Profesor ya. Emang, kita lihat. emang. Karena glue yang bakal jadi badannya. Florin oke dulu sih, Florin Kalau dulu. aku sih Florin dulu suka. Florin dulu ya. Kopeleng Your Kupa. team is Rafa. picking. Kopeleng Kupa dan juga Rafa. Dia mau main ini, mau main tabrak di gold lane. Mereka pengen main objektif. Ini kasarnya Kabuki ingin dijadikan seperti kemarin Birul, kalian tahu? Iya. Bener-bener gak dikasih gameplay sama sekali, bener-bener gak dikasih nafas sama sekali, dan apakah ini akan berhasil? Tapi lihat dari last pick dari tim Aura Fire. Ini akan Kakufra, akan menjadi jungler seperti yang kita duga-duga, atau akankah ini akan menjadi tank? Kalau menurut aku nggak tahu kenapa. Ini masih bau-baunya bisa menuju ke arah roamer. Ya. Hellcard mungkin last pick Wah. kalau seandainya mau jadi jungler. Hellcard oke sih. Oke banget Hellcard ya. Hellcard atau tipikal kayak Saber kayaknya oke sih. Tapi Baxia jungler. Baxia jungler. Wow. Baxia Ini jungler. terlalu banyak hero tanky banget sih, tapi emang bakal jadi PR juga buat Cecilian untuk menumbangkan beberapa hero di frontliner dari teman-teman Aura Fire. Jujur ya, kalau menurut 3-2 formasinya. menurut gua ini Aura Fire terlalu banyak frontliner. Ya kan, mereka ini harus berhati-hati kalau bermain agak cukup lama. Yap. Karena Kabukinya kebuka. Iya. Kabukinya kebuka. Free banget, free CC dari seorang Godiva ini benar-benar harus pas right in the moment. Yap. Kalau nggak Kabukinya nggak bakal bisa ditangkap. Iya, dan Iya. antara Facehugger dan juga Kret juga ada perbedaan hero di sini. Yang satu adalah hero yang emang konstan tiap detiknya, tiap beberapa second ya DPS-nya bakal jalan dulu dengan bad impact yang dia miliki. Namun untuk Facehugger, Yif, kita tahu cooldown-nya untuk Yif memang lama, cuman worth it kalau sudah tepat waktu. Iya. Oke, kita bakal buktikan, kita bakal lihat. Akankah Fanny untuk pertama kalinya di Lane of Dawn akan mendapatkan kemenangan 100% win rate? Atau bahkan ternyata Fanny yang selama ini di-ban dari day yang pertama sampai day yang ketiga akan menjadi flop ketika ditumbangkan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Dan ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. EVOS Legends versus Aura Fire. Fire dan Kret di area mid sudah kehilangan sedikit darahnya. Clover akan langsung berhadapan dengan Clean, sementara dirinya menggunakan Popolin. Oke, tidak ada yang bisa mendekati pergerakan dari seorang Versik di depan sana. Langsung berhasil mendapatkan purple buff-nya, tapi kali ini akankah invasi langsung menuju ke arah buff yang dimiliki dari tim Aura Fire. Sedangkan Hai melihat ada celah kecil di arah bottom lane sana. Mendapatkan satu buah orange buff. Versik is coming. Bakal coba di-set-set dan ternyata kali ini Retribution diamankan dan no! Hai tertangkap, first blood didapatkan dari seorang Versik. Walaupun orange buff-nya kali ini diamankan oleh seorang Hai. Tapi ternyata Hai juga harus ditumbangkan Profesor. Ya, ini kayaknya high-nya emang bakal ngincer untuk life drain gratis nggak sih? 30% dari pasifnya. Apalagi kita tahu Fanny itu pasti bakal pakai Festival of Blood. Walaupun ya, Versik dapetin 12 kill. And then nanti dia bikin ke arah Bloodlust X. Tapi kayak potongan regen HP-nya maksain Versik untuk bikin Oracle. Jadi dia nggak bakal dapetin spell fame yang maksimal. Wow, zoning out yang dilakukan Kabuki kali ini membuat Clover agak sedikit kesulitan. Bahkan, lihat Godiva udah melakukan kekeran banget menuju ke arah seorang Clover kali ini. Mencoba untuk mengganggu pergerakan, tapi ternyata Godiva tergigit begitu saja. Melakukan sedikit freeze lane, nampaknya tidak untuk seorang Kabuki memilih untuk dia bermain dan berdamai dengan dirinya sendiri. Nggak mau terlalu terburu-buru, Pak Bulu. Iya, karena dia menahan aja, mencoba untuk nge-freeze juga dari area wave minion yang dimiliki. Sementara Hai tadi udah menabrak karena satu player. Dari Versiknya, seset sana, seset sini. Udah ada Katrot dikeluarkan, tapi Habis purple damage-nya buff. masih belum terlalu besar. Masih selamat Hai-nya. Wow, Versik kali ini kehilangan purple buff-nya, jadi harus mundur dulu, nggak punya energi.
Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire mereka bakal coba untuk fokus menuju ke arah satu buah turtle. Turtle kali ini didengar oleh seorang anti-match dan langsung dia datang menuju ke arah depan. Anti-match sudah memberikan informasi. Terreset begitu saja turtle-nya. Cry tertangkap tapi Fluffy masih mau lebih dan bahkan Cry dihilangkan begitu saja bersama dengan seorang Hai. Pertukaran 1-1 nampaknya untuk kali ini. Yap, dan ujung-ujungnya sesi lane pun berhasil didapatkan. Walaupun kalau untuk kali ini seperti ya dari pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy udah berhasil diambil, tidak. Karena dia jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Wow. Persik akan coba untuk dapetin satu buah orange buff-nya dan bahkan Turtle kali ini menjadi Turtle yang cukup berdarah. Turtle yang tidak akan dilepaskan oleh kedua belah tim dengan begitu saja. Dan bahkan dari Rek benar-benar menjaga perimeter dari seorang Godiva. Dan ini harus dihati-hatikan di mana Godiva bisa membuat momen ketika nanti sudah level 40. Oke, REKT sendirian cukup berani. Fanny-nya mulai hadir, steel cable-nya siapakah yang akan langsung ditabrak karena sekarang udah ada Holy Baptism tapi tertabrak dengan ada boncing ball, nggak bisa pergi dari area tersebut. Di bagian belakang Yves-nya berhasil memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan dan Hai menjadi eksekutor. Terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Hai dan juga Godiva membuat Persik harus kehilangan purple buff yang baru dia dapatkan. Berarti beberapa detik ke depan fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends akan lebih bermain dengan santai. Mungkin tidak ada sedikit inisiasi, Profesor. Oke, pertama yang rugi adalah Krite. Kenapa? Karena dia ditumbangkan sekali. Jadi untuk nabung stack di 5 menit awal, mungkin dia agak sedikit ketinggalan. Yang kedua adalah Versik. Versik sadar harusnya bahwa Aura Fire terlalu banyak sisi power di sini. Jadi kayak harus benar-benar kalkulasinya pas. Agar ketika dia jump in, jangan sampai dia terkena efek stun yang begitu banyaknya dan damage dari belakangnya. Ingat ada facehugger, jadi slow effect-nya gak main-main. Yes, bukan hanya slow effect-nya tapi tetesannya. Immobilize di pojok juga harus diperhatikan. Dan bahkan lihat di arah bottom lane dari Fluffy mencoba untuk one by one situation dengan seorang anti-match dan masih terlalu keras. Adanya kesempatan yang cukup terlihat besar dimanfaatkan oleh tim Aura Fire untuk mendapatkan turtle kali ini. Ward manipulation digunakan. Mereka akan menjadi lihat dan bahkan retribution on point. Anti-match is coming. Versik udah punya purple buff tapi menuju ke arah seorang Facehugger selamatkan seorang Fluffy. Dan bahkan Versik terperangkap di depan sana. Miss Keppel berhasil ditumbangkan. Kali ini lihat Godiva di depan sana masih mau lebih. RKT dari kota asal-asalan ditumbangkan. Facehugger berhasil mendapatkan 2 poin atas tim Aura Fire untuk kali ini. Wah, Onward dan Earthshaker yang menurut aku benar-benar menghancurkan Versik 2 kali sih. Ini udah harus hati-hati. Gimana caranya biar dia tuh menghindari area teamfight yang dibuat oleh teman-teman dari Aura Fire. Aura Fire bikin momen untuk di turtle. Tapi mereka sadar kalau turtle-nya tuh di EXP lane. Mereka punya power di sana. Oke, tapi kalau menurut aku pribadi, dengan adanya tadi yang udah dibuka oleh tim Aura Fire di arah turtle, dia habis dapetin purple buff, dia berkesempatan mendapatkan Kabuki. Kalau menurut gua Kabuki itu pilihan lebih enak ketimbang dia teamfight. Tapi lihat Clover di depan sana, langsung flicker ke arah belakang. Godiva sengaja nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan satu buah terroristnya karena satu objektif yang dilakukan oleh seorang Kabuki berhasil mendapatkan turret. Nih jarang banget ya kita lihat Popoleng Kupa tertekan di dalam lane yang dia milikin sendiri. Jarang banget. Karena pada konsep awalnya tuh aku kira ya Reknya bakal nempelin ke arah Clover, tapi enggak di sini dia malah bergerak ke arah XP lane. Yes. Yang mana itu merupakan sebuah momen yang menurut aku agak terbalik. Padahal dia bisa menangin untuk dari segi gold lane-nya. Makanya tadi juga aku setuju sama Ranger Mas. Kenapa ya pergerakannya masih ngotot gitu loh ke bagian EXP lane atau turtle. Padahal udah pegang purple buff, dia bisa nge-kill ke arah Kabukinya. Oke, Kabukinya tuh terbuka banget loh. Dan bahkan dari seorang Godiva aja tadi kita lihat dia berada di arah mid lane. So Kabuki bisa berkesempatan besar dan bahkan dibalikan kembali. Versi kali ini masih mau lebih. Versi what are you doing? Berhasil ditumbangkan Godiva Tyrese-nya. Baru mendapatkan purple buff. Dan di sisi lain lihat Clover berhasil mendapatkan seorang Flavika. No, nampaknya masih berhasil kabur ke arah belakang. Tapi lihat Kupanya terlalu ganas. Tergigir. Godiva akan menjadi orang kedua yang ditumbangkan. Krite berhasil menampar dengan keras pergerakan Godiva dari mid lane. Wow, 2 untuk 2 kali ini namun berkali-kali dari Versiknya tidak bisa memberikan pemain optimal karena begitu banyak CC dan itu adalah satu senjata utama dari tim lawan yang bisa langsung menghajar bagaimana pergerakan dari Versik. Dan mungkin mata kita semuanya benar-benar tidak melihat Kabuki. Kabuki farming tidak terlihat. Terus Level 9 dan bahkan ini levelnya sama kayak levelnya Versik. Masalahnya, problemnya adalah Versik harus sadar. Oke, Fanny itu kuat, tapi untuk mid to the late game,
tidak akan sekuat seperti sedia kala, Profesor. Yes. Yang harus dihati-hatikan adalah di mana lihat damage-nya udah mulai harus di-respect. Mereka udah nggak takut lagi ketika Fanny dari Versik terbang ke depan. Mereka lebih memilih untuk oke kita poking damage dan lihat damage yang diberikan Kabuki. RKT setengah darah langsung hilang begitu saja. Godiva ngecek boost satu persatu di mana keberadaan dari tim EVOS Legends dan Free Turtle kali ini di tangan Aura Fire. Yap, anti-match pun belum bisa masuk jauh terlalu dalam lagi menuju ke arah pemain dari Aura Fire. Tapi high-nya masih berputar-putar. Terlihat dari Yves-nya langsung aja di bagian belakang dari Manipulation. Ada Oli Baptism, tapi sekarang mereka mencoba maju ke bagian depan dengan Tyrant Revenge juga. Siapapun belum ada lagi korbannya, tapi untuk Versik masih berada bebas. Masih bisa kabur dari jangkauan yang akan dilakukan oleh Fluffy. Fluffy-nya gagal untuk membanting ke arah Versik. Versiknya free dan juga steel kabelnya barusan gagal. Oke, berperang di sebuah gang ini menjadi hal yang buruk untuk tim Aura Fire. Lihat, EVOS Legends mereka berhasil memancing keributan di arah gang yang dimiliki dari seorang Versik. Tapi di depan sana, damage yang diberikan dari seorang Fluffy terlalu sakit dan RKT save the day. Tapi tidak bisa terlalu lama. Lihat slow evict yang diberikan oleh seorang Facehacker. Lumpuh tak berdaya. Mencoba dipaksakan dan Versik sadar. Kayaknya mereka membutuhkan objektif gaming. Satu turret pertama dimiliki oleh tim EVOS Legends di arah top lane 40. Wow, Kabuki masih berada di dalam area dari EVOS Legends. Farming, dan farming. Player kan by living by mandiri, Kabuki paling tinggi. Wah, ini efek dari rajin menabung ya, dimana Kabuki benar-benar makan banyak banget dari segi turret di bagian top lane, bottom lane, bahkan dari segi point kill pun dia tabung di sini. 101 adalah KDA yang bagus sebagai clean. Dan balik lagi dengan win rate yang dimiliki oleh Clean di MPL season ke-9 masih 0%. Ini artinya apakah bakal pecah telur di sini? Pertanyaan aku di situ. Karena dari Kabukinya dia benar-benar masih dalam keadaan yang stabil banget. Hanya saja untuk sekarang Fluffy dia yang harus lebih berhati-hati karena mungkin dari gerakannya udah mulai terbaca dan Krite adalah solusi dari Fluffy. Oh, Godiva berhasil mendapatkan rake. No, nggak di follow up. Melihat dari seorang Hai yang masih terlalu jauh. Makin ke sana, kalau Hai bikin satu buah Blade Armor dia bahkan berat banget untuk dia. Konsil telah dilakukan, Versik akan menjadi pilihan utama. Lihat para pembuff yang belum didapatkan, Kabuki damage juga bisa dibendung kembali. Tapi Hai bakal dihilangkan dengan satu buah tamparan yang keras. Versik is kami menuju ke arah backline. Facehacker gak bisa pulang, tapi miscable yang dilakukan Fluffy down. Double kill, looking for triple kill, tapi Versik hilang. Kabur dari jeratan World Manipulation yang dimiliki dari seorang Facehacker. Kabuki udah gak punya flicker lagi, Urek is coming. Dan Kabuki tertangkapkan. No, setitik lagi hampir bisa ditangkap anti-match Pak Pulung. Ada hal yang sangat bijaksana tadi dilakukan oleh Versik ya. Di saat dia menghadapi 2 orang sekaligus, oke darahnya nggak begitu banyak. Tapi dia tahu akan ada sebuah ultimate yang langsung dikeluarkan. Tapi barusan Bad Impact ya memberikan efek traumatis dan juga cedera serius harusnya itu. Tahu nggak itu rasa sakitnya pas apa? Gimana? Pas kamu bilang love you tapi nggak love you too. Waduh. Sakit bro damage-nya. Sakit pisan itu mah. Dan ada beberapa item defense yang udah terlihat Fluffy dengan Radiant Armor dan juga Hai dengan satu anti Quiras. Iya, dimana dari Krite juga tadi udah menyelesaikan dari Divine Glaive-nya. Karena kita tahu kalau sekarang Athena Shield itu tetap bakal tembus. Apalagi dengan efek baru dari Divine Glaive. Yang makin lebih mengerikan adalah efek dari Lightning Truncheon. Udah kelihatan 1000 magical damage. Per 6 detik ini bakal muncul terus-terusan ke arah tubuh dari teman-teman Aura Fire. Belum kalau stacknya bakal lebih berlimpah dengan mungkin ada purple buff yang didapatkan oleh seorang Krite. Dan lihat Fluffy, itu bukan Kabuki Pak Pulung. Lihat 2 bar yang hilang ditamparan dengan cukup keras dari seorang Krite. Tapi ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Itu Godiva Pak Pulung. Godiva. Oh my god, Kabuki benar-benar harus ngejaga jarak dia, Profesor. Iya, dan bahkan belum ada Purify yang digunakan oleh Krite. Jadi harusnya masih aman untuk sampai saat ini. Mulai maju ke bagian depan tapi cukup berani apa yang dilakukan oleh Versik. What are you doing? Wah, what are you doing Versik? Masalahnya dia masuk ketika Lordnya udah ada di lane up down. Oh my god, ini menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya. RKT di depan sana, tapi lihat Godiva tergigit oleh seorang Kupas. Satu tamparan berhasil mendapatkan 1 poin, tapi Fluffy masih coba untuk bertahan. Mencoba untuk bertahan, tapi di depan sana mereka kehilangan 3 versus 2. RKT bersama dengan Krite. Akhirnya dia bisa menyelamatkan momentum yang dimiliki dari seorang Krite. Lihat satu tamparan keras Bad Impact. Tapi mereka jangan lupakan Kabuki. Lihat Raindrop dan Flicker outplay from Kabuki. Berhasil mendapatkan RKT di depan sana. Makro genius ditunjukkan oleh Kabuki. Dia tahu akan ada Bad Impact. Digocek sebelum Bad Impact itu menampar dirinya. Digocek ter-outplay, Profesor. Iya, dan bahkan ini Kabuki masih belum tersentuh sama sekali.
Masih bener-bener free banget 302. Tapi jangan lupakan juga tadi gunakan MPL IDX Grab Yoi. untuk promo yang tentunya tidak main-main juga. Udah menit ke-12, ini Yes. nggak boleh terlalu offside lagi. Untuk seorang Versik 4 kali ditumbangkan itu bukan hal yang bagus nampaknya. Hai menuju ke arah bottom lane, memilih melakukan clear minion karena mereka tahu team fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends tidak mungkin sekuat mereka. Dan mereka akan bermain dengan split push. Akhirnya mereka mencoba untuk melakukan clear minion di arah bottom lane yang ada potensial bisa diamankan oleh tim EVOS Legends, Pak Pulung. Dan sekarang mereka pun akan beradu sepertinya di area Lord. Dan sekarang udah menit 12 pula. Udah ada 1, 2, 3, 4 hero. Untuk high-nya masih cukup jauh. Tapi Fanny mengamankan dulu ke arah purple buff. Mungkin nanti akan masuk ke bagian depan. Dan ini dia aksi dari mereka. Ini sih Fanny-nya harus keluar terakhir sih kalau menurut gua, Profesor ya. Dia harus nanti, dia nggak boleh yang buka. Fluffy di depan sana menuju ke arah belakang. Versi lihat damage yang diberikan terlalu sakit. Walaupun sudah dibuka tapi ternyata di depan sana nggak ada yang bisa menemani. Menuju ke arah satu bapak Valorant terhormat. Akankah di reset? Kabuki tertangkap mati match. Kali ini berhasil menumpahkan Kabuki shutdown didapatkan. Hai, nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena RKT di depan sana mau mengganggu pergerakan Vesaga dan Lord akan berada di tangan EVOS Legends seharusnya, Profesor 40. Oke. Godiva, Hai dan juga pergerakan Vesager dipukul mundur. Ada Versik yang masih namun konsel untuk kali ini berhasil untuk menangkal langsung ke arah Versik. Versik berhasil dengan stickable-nya mundur ke bagian belakang. Oke, tapi kali ini kita lihat Versik bersama RKT fokus menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Versik melihat Vesager, akankah didapatkan? Solo kill didapatkan? No. Versik gak berhasil. Godiva langsung mundur ke arah belakang, ternyata distraction yang dilakukan berhasil membuat Lord diamankan EVOS Legends by Samsung Galaxy A Series. Wow, spell farm yang dimiliki oleh Vesager lumayan tinggi ya Prof ya? Iya, makanya balik lagi di sini apalagi dengan tambahan dari Glowing One ya yang nantinya akan membuat efek Ice Queen One makin lebih dalam lagi. Dan jangan lupakan juga bahwa dia memiliki satu Warrior Boots. Menarik banget di sini. Dan Respect dia. dengan kehadiran dari satu buah Dreadnought Armor, jadi dia makin sulit untuk ditumbangkan. Yap. Walaupun udah ada satu Malefic Roar, harusnya ini minimal tembus sih. Makin lama sih makin tembus dengan gesekan dari cable-nya Fanny. Tapi PR utama adalah Vesager, dia pegang ke arah Enchanted Talisman. Jadi untuk dari segi cooldown reduction yang kita tahu sendiri sekarang udah ditingkatkan dari Yves, udah ada solusinya. Enchanted Talisman dengan 45% maksimal dari cooldown reduction-nya. Pertanyaanku adalah satu, Godiva apakah akan membuat momen lagi dengan bouncing ball-nya sehingga dia akan menghentikan pergerakan daripada seorang Versik? Ini kalau high dia buat satu buah blade armor ataupun dari Vesager, kalau dia nanti winternya udah jadi, anti kueras jadi, winternya dijual jadi blade armor, dia bakal lebih sustain. Harusnya. Untuk melawan seorang Fanny. Karena menurut gua itu underrated item yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan sekali, Profesor. Twilight Armor aja sekalian. Karena Clovernya bikin ke arah satu Scarlet Phantom juga tadi. Yes, benar banget. Tapi lihat di depan sana, anti-match lihat gak bisa menahan damage-nya Fluffy. Udah hampir pecah para Poranda. World Manipulation dibuka. Ketika anti-match yang didapatkan, dia memilih untuk tidak mau lebih. Tapi lihat, inhibitor turret berhasil didapatkan oleh seorang Clover. PT bongkar turret sejahtera kembali diturunkan oleh tim EVOS Legends kali ini. Untuk menggigit, menggerogoti turret yang tadinya hanya mendapatkan 1, sekarang 7 turret, Pak Pulung. Yap, dan sekarang satu best turret di area bottom lane. Hancur, sudah rubuh. Dan juga purple buff, anti-match. Mencoba untuk memukul mundur beberapa poin. Tapi Sanguine Colony juga lakukan next. Sementara itu untuk versinya mulai masuk ke bagian dalam. Belum ada damage berhasil diantarkan Tinato untuk kali ini. Ada Hai yang udah langsung dihancurkan begitu aja. Dari Kufranya pun harus pukul mundur, harus pulang semuanya. 4 orang ini masuk ke halaman rumahnya. Lagi-lagi Aura melakukan kesalahan, mereka memaksa team fight di gang. Mereka memaksa team fight di tempat yang sempit. Membuat tim EVOS Legends mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Tapi lihat anti-match di depan sana, Vesager mau gak bangunin flickernya. Versi melakukan freestyle dulu. Dan tapi kali ini freestyle by TikTok tidak berhasil mendapatkan point kill sama sekali. Wow, lalu mereka udah berhasil menghancurkan 2 best turret lagi milik Aura Fire. Udah gundul, Prof. Iya, ini mau nggak mau sih harus direlakan begitu saja karena lihat letupan damage dari Krite tadi. Satu bad impact itu membuat Vesager dengan reward manipulation, artinya ada absorb damage di sana dan itu tembus. Tapi Vesager juga sepertinya ingin melakukan hal yang sama. Dia bikin ke arah satu Divine Glaive yang ini akan membuat nantinya Krite harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Purify ini ke-trigger. Dan kalau udah nggak ada Purify, kita tahu slow effect, stun, impact yang mengerikan banyak banget dari Aura Fire ini akan tentunya menjadi sebuah malapetaka bagi Krite. Oke, antara Hai dan juga Fanny, mereka berada di dalam jalur yang sama, menjauh dari area Lord. Sementara dari rekan-rekannya langsung set up posisi
Ada Kraid juga, Immortal kali ini dalam tubuhnya. Fanny mendapatkan hasil pengeroyokan dari dalam minimap yang kita lihat. Namun belum ada yang maksimal. Namun untuk kali ini versinya udah mulai hadir. Hampir saja terefek masuk ke dalam ke knock up-nya. Namun sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Lord. Apakah langsung dimajuin? Enggak ternyata. Belok kiri bos, bohong deng. Itu pakai power steering Fanny ya Pak. Itu Fanny-nya tuh tarik rem tangan belok kiri. Benar. Langsung dipakai tuh rem tangannya. Langsung drip jatuhnya, ngedrip. Langsung belok gitu saja karena nggak mau ngambil resiko untuk keempat kalinya kali ya. Yap. Karena udah 4 kali. tentunya Empat bakal kali. Jadi pelajaran. Profesor mau nanya, Ada. biasanya resiko tuh 1, 2, 3. Ya. Ini udah 4 loh Profesor. 4 jatuhnya hobi. Jatuhnya trauma. Ya ini mungkin udah nyiapin CV baru lah ya. Ya. Udah bukan SP1 lagi jadinya Pak. Oh, jadi 4 kali. udah dipecat dari PT Pengatur ya. Makanya bahaya soalnya kalau untuk yang kelima kalinya. Oke, tapi dengan adanya kegundulan ini membuat damage dari tim EVOS Legends dengan Lord yang udah di-enhance kali ini bakal lebih maksimal. Tapi lihat anti-base di depan sana, berhasil menangkap seorang Hai. Hai kali ini tergendong begitu saja, tertangkap Sanguine Cow. Bad Impact pun sama. Lihat bahkan mereka fokus berhasil mendapatkan Hai. Sedangkan Lord bergeraknya cukup bebas. Ward Revelation dibuka tapi Clover nge-flicker ke arah yang salah nampaknya dan harus ditumbangkan. Fokus ke arah base nggak boleh apapun yang terjadi. Dan this is it. EVOS Legends take the game. Dan benar tuh kali ini EVOS game pertama untuk mereka. Walaupun tadi kita melihat mungkin ada misplay di dalam permainannya, tapi balik lagi ujung-ujungnya base yang dimiliki oleh Aura dihancurkan oleh EVOS. Gak ada yang lihat sih tadi sebenarnya.